العالم الإمام العلامة الشيخ بن عبد الله السكندري وعلى آله الشيخ عبد الله بن أحمد وعلى آله شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على بركاته ونفعنا به بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله لا يبالي أظهر الله أو أخفاه. Yang namanya hamba Allah itu dia tidak peduli apakah Allah menzahirkan akan dia, artinya apakah Allah memasukkan akan dia atau Allah menyembunyikan akan dia. Wala asyaru min manasibil amri wal khulafa, karena tidak ada yang fala azharu wal asyaru min manasibil amri wal khulafa. Tidak ada yang paling zahir, tidak ada yang paling masyhur daripada pangkat itu nabi-nabi dan para khalifah. Artinya pangkat yang paling masyhur itu nabi dan khalifah. Walakinuna ghaurun ma'idun al-mahwa zallat bihi aqdamun katsirun minal mudda'ina li dhanni annahum qa'imuna billah la bi anfusihim. Tetapinya di sini pembicaraannya dalam lagi jauh daripada keinginan. Zallat tergelincir padanya kebanyakan kaki-kaki daripada orang yang mengaku, karena mereka menyangka bahwa mereka itu qaimuna billah, mereka beribadahnya dengan Allah, la bi anfusihim, bukan dengan diri mereka. Walam taghayyarat alaihim halatun min halatihim aw adatun min adatihim, sekalipun berubah atas mereka hal dari hal mereka atau adat daripada adat mereka itu. Ibtadahu bida'wahum al-qiyamah, bila mereka memberi malu dengan mereka mengaku mereka beribadah dengan Allah. Falau kanu billah lam tughayyirumul hadisatu, jikalau mereka itu beribadahnya dengan Allah, niscaya tidak merubah akan mereka itu segala ujian. Hadisat itu ujian. Caka mereka itu tuh ujian sidin, beribadahnya dengan Allah, baik inya masyhur, baik inya mastur, inya kada jadi masalah. Walam tangqadi azaimuhumul adat, waliyah dari insan min dalika, maka hendaklah takut manusia daripada yang demikian itu. Wal yansah nafsahu wa ya'rif manzilatah, dan hendaklah ia memberi nasihat kepada dirinya dan ia mengenal akan pangkatnya. Wala yadda'i ma laysa lahu, dan janganlah ia mengaku barang yang tidak ada itu menjadi miliknya. Wa yadhunnu annahu itasabu sebatul akabir minal khulafa, misal seperti ia mengaku menyangka dia sudah bersifat dengan seperti orang-orang besar daripada para khalifah, wasadatul aulia, dan wali-wali besar. Au annahu tarakta fi maqamihim, atau mengaku dia sudah pangkatnya naik. Wahai hata, padahal itu jauh. Aina anta min dhuhurihim wastiharihim, di mana engkau daripada nampaknya mereka itu dan masyhurnya mereka itu. Fa innahum qaimuna fil umuri billah, karena para sadatil aulia, para wali-wali itu, para orang besar itu, mereka qaimun fil umur billah, mereka beribadat pada segala ibadat billah, dengan Allah, bukan dengan diri mereka. Al-qaimuna bil umur billah ya'udduna nufusum min jumlati gimani khalqillah, dan mereka membilang diri mereka itu daripada termasuk makhluk Allah. La yatamayyazuna anhum bi syuhratin dunyawiyatin bal yudayyiquna ala anfusihim wa yuwas'una ala ibadillah,
mereka la yatamayazuna, mereka tidak yatamayazunanhum, tidak merasa berbeda anhum dari mereka itu bisyahwatin dunyawiyatin, mereka tidak memperturutkan dengan syahwat duniawi, bal yudayyiquna ala anfusihim, bahkan mereka merasa sempit, wa yuwassuna ala ibadillah, dan mereka mempersilahkan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kalau urusan dunia mereka ini menyerahkan saja kepada yang lain. Artinya kami ujarnya akan umpat mengurusi urusan dunia. Kalau orang hendak nih mau urus urusannya dijulungnya aja, punya kada hendak sibuk mau urus urusan dunia. Wa man tataba'a akhlaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahwalahu wa akhlaqal khulafaur rasyidin min ba'dih alima ma atarna ilaihi wa tahaqqaqa ma au makna ilaihi. Barang siapa tataba'a mengikuti akhlaknya Rasulullah dan halnya Rasulullah dan akhlaknya Khalifah Rasyidin dari sesudahnya, mengetahui apa yang telah kami isyaratkan kepadanya, wa tahaqqaqa, dan ia benar-benar berhak seperti apa yang telah kami isyaratkan kepadanya. Artinya kalau mereka mengikuti jejak Rasulullah, kalau urusan dunia mereka persilahkan kepada orang yang hendak mengurusinya. Mereka kada umpat bakal cimpung masalah urusan dunia. Ketika Sayyidina Hasan sepeninggal Abah Sidin, lalu disuruh disuruh oleh masyarakat itu menjadi khalifah pengganti Sayyidina Ali. Sidin kada mau. Ujar Sidin, cukup daripada keturunan Ali bin Abi Thalib, yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Kami kada. Jadi Sayyidina Hasan itu Sidin kada mau. Jabatan itu khalifah. Wa min dzalika ma ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutwal ayyam al-mutatabi'ah hatta qala lahu ba'du nisa'i qabla ay yatafallahu bi ayyamin law da'atallahu ay yuwassi'a 'alaika faqala ma uhibbu illa ayyuhikani bi ikhwani min ulil azmi aw nahwi dzalika. Setengah dari barang yang demikian itu apa yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah pernah yatwil ayyam al-mutabi'in, lapar beberapa hari, artinya kadasi makanan beberapa hari, sehingga mengata baginya sebagian istri beliau sebelum Allah wafatkan ia dengan beberapa hari, jikalau engkau berdoa lawan Allah supaya Allah menyugikan atas engkau. Ujian nang bini cakapian berdoa lawan Allah supaya Allah sugihakan. Wa qala ma uhibbu ila yulkani bi ikhwani min ulil azmi, ujar Rasul, aku kada suka kecuali aku bertemu dengan saudara-saudaraku daripada Nabi ulil azmi au nahwi dzalika. Artinya kalau berdoa untuk sugih, ujar Rasulullah, aku kada. Wa ma ruya an Imran bin Husain lamma zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnata Fatimah kana mahu Imran. Ketika Rasulullah menziarahi Siti Fatimah dan adalah sertanya itu serta Rasulullah jadi Imran, fasta'zana alaiha, lalu minta izin di atasnya. Falamma dakhala huwa wa Imran qalat ma ajidu ma uwari bihi jasadi. Maka ujar Siti Fatimah, ya Rasulullah, ulun kadada pakaian yang menutupi badan ulun. Ma ajidu, tidaklah mendapat aku, ma uwari, apa yang menutupi badanku. Palafat ala jasadiha bi ubaati, lalu Rasulullah palafat, maka meliputilah ia Siti Fatimah atas badannya dengan selendang. Wa warat ra'saha bi malaati khalaqatin, dan ia menampakkan kepalanya bi malaati khalaqatin, dengan selimut yang rapi. Artinya Siti Fatimah nih kawa menampakkan lawan Abah Sidin dan Rasulullah kepala Sidin. Fanzur hadza tawadhu'a ma'an samikhi 'ali mansabih wa syuhrati maqamih
pandang olehmu kepada ini ketawaduan, padahal pangkatnya tinggi dan masyhur makanya. Fahadha halhum, dan itu halnya orang-orang saleh. Fi ali syuhratihim rib'ati mansabihim, pada ketinggian kemasyhuran mereka itu dan ketinggian pangkat mereka itu. Tadi dibadahkan pangkat yang paling masyhur itu yakni nabi. Pangkat yang paling masyhur itu yakni khalifah. Itu jadi sidin pangkat yang paling masyhur sudah. Tapi sidin tetap kada minta supaya jadi orang sugih. Wa ma dzalika fahum fi ghayati tawadhi wa dhillati wila wa qumudil aini ani dunya wa zuratiha. Saking mereka tawadhu dan merasa hinanya dengan Allah dan gumudul aini di dunia dan sempit mata mereka itu daripada dunia dan perhiasannya. Wali fidzalika idfan atau idfin wujudaka ghiffi ardi maskanatin, tanam olehmu akan diri engkau atau hilangkan pada bumi maskanatin, bumi yang tetap. Munak kisar ra'si, tundukan kepalamu, bakil aini sambil menangis, dahutin seperti orang yang sedih. Wa farikilah lawal jiranamu muntazihan, dan tinggalkan olehmu keluargamu dan jiranmu anita annusi bil maklubi wal watan, daripada kamu merasa jinak dengan itu keluarga dan jiran kamu. La talwi an giratil wadi fa inna bihi hural ma'arifi yakhtubha dhawul fatani. Fahaithu arabta syarafal khumul wa itharahu wa darurata talabil isyhar wa afati qala. Kemudian ketika engkau sudah kenal mulianya kita ketujuh khumul, menyembunyikan diri dan melebihkannya, dan daruratnya kita menuntut kemasyhuran dan bahayanya, qala mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlati, tidak ada yang paling memberi manfaat di hati seseorang kecuali itu uzlah. Kecuali itu uzlah. Uzlah itu awak kada bagaul lawan makhluk, hati kada bagaul lawan makhluk. Uzlah itu artinya uzlah itu awaknya kada bagaul lawan makhluk, hatinya kada bagaul lawan makhluk. Kalau khalwat kan masih awak bisa bagaul lawan makhluk tapi hatinya lawan Allah. Kalau uzlah sudah itu awaknya kada bagaul lawan orang, hatinya lawan Allah. Annahu la a'wanu 'alal khumul min uzlah, tidak ada yang menolong atas khumul itu kecuali uzlah. Jadi kita nang menyendiri itu pulang supaya kita kawan menyendiri, nang paling menolongi kita yakni uzlah. Khumul itu kan kada menampaikan kemuliaan, kada menampakkan kemuliaan atau kebisaan. Supaya kita kadang menampaikan kemuliaan itu, caranya ujar sidin yakni uzlah. Asal uzlah itu artinya berjauh daripada makhluk. Pahiya dawa umaradil khultati al-madarrati, dan uzlah ini obat penyakit kita bergaul yang memberi mudarat. Karena kan pergaulan itu ada yang pergaulan yang memberi mudarat, ada pergaulan yang memberi manfaat. Jadi pergaulan yang memberi mudarat itu supaya kita selamat dengan cara uzlah. Bergaul itu kan ada dua, ada yang memberi manfaat. Kalau kita bergaul di majelis ilmu itu kan memberi manfaat. Ada bergaul yang memberi mudarat. Ada bergaul yang pakpok. Arti pakpok itu mudarat kada, manfaat kada. Pilih aja situ. Jadi menghendak manfaat bergaul di majelis ilmu, bergaul di majelis kebaikan, bergaul mudarat, bergaul lawan nang ada baik.
menggawi pangpok inong bagaul cuma pandiran dia kemana-mana kemandirannya habis waktu mengobati penyakit bagaul yang memberi wahya khultatun man lam yataqid bil adab, yakni pergaulan nang maulah kita kada beadab. Artinya pergaulan nang mudarat itu nang maulah kita kada beadab. Walaupun kita bergaul misalnya lawan orang alim, tapi pajangan kita kada beadab lawan orang lain, orang alim nang lainnya, itu nadanya pergaulan nang mudarat. Kita ini pergaulan orang alim tapi pajangan menyambati orang, itu pergaulan nadanya nang memberi mudarat. Jadi pergaulan yang memberi manfaat itu apabila kita bergaul, adab kita itu bertambah baik. Pergaulan yang memberi manfaat itu pergaulan semakin kita bergaul, adab kita bertambah baik. Apalah artinya ilmu banyak tapi adab kita kosong. Nah adab kita tuh bertambah baik, nah itu yang dicari. Wa humul ahdatsu al-musbituna azmatul muridina alladzina lam lam tanikahum riyadhatu wal awamul ghafiluna al mutahawwiduna fil adat. Pergaulan yang kada beadab itu bakawan lawan orang-orang orang-orang ahdas, orang-orang al musbituna asbadul muridin nang mahalangi kita menuju derajat jadi murid, yang mereka itu tidak dididik dengan riyadhah. Artinya cara kita bakawan lawan anum untuk kita mendapat riyadhah, latihan beribadat kada jadi masa ini kada. Wal awamul ghafilun, atau kita bergaul dengan orang awam, al ghafiluna lupa lawan Allah, al mutahawwiruna fil adat, yang mereka bahapal bil adat pada kebiasaan, al-mu'riduna 'anil ibadat, dan mereka berpaling daripada ibadat. Ada orang awam tapi ghafil, lupa lawan Allah. Mana lupanya? Mu'riduna 'anil ibadat, mereka berpaling daripada ibadat. Artinya jangan juga kita berkawan lawan orang ini. Al-muntahikuna aradal khalqi, nanggawiannya kena maka tuju menyambati orang. Jadi pergaulan yang kita kada disuruh bergaul, kalau ada di situ pergaulan atau komunitas yang tujuan menyambati orang, mencela orang, menghina orang, jangan kita bergaul di situ. Muntahikuna a'radal khalqi bil ghibati, misalnya gawian kena gibah. Kalau di situ majelisnya ada ketujuh gibah, menyambati orang, wa syatmi, dan mencela orang, apapun itu komunitasnya, apapun itu grupnya, apabila situ gawiannya ketujuh mencela orang, jangan diumpati. Karena kita umpat juga. Jadi di situ bila ada majelisnya gibah, majelisnya syatmi mencela orang, wa tahkir menghinakan orang, wa takhbith fil aqwal wal af'al, jahat pada perkataan, jahat pada perbuatan, jangan ujar sini kita umpati. Fala adarra 'alal qalbi min mukhalatatihim, maka tidak ada yang paling mudarat atas hati itu daripada kita bergaul lawan mereka itu. Jadi kalau kita bergaul lawan orang-orang nang lupa lawan Allah, cirinya lupa lawan Allah, ketujuh tadi menggibah orang, ketujuh mencela orang, ketujuh menghina orang, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Kita bergaul lawan orang itu, ujar sidin, itu paling memberi mudarat lawan hati. Hati kita kena bisa pusang juga.
Maka hati ini yang kita jaga, biar hati ini kita jaga. Kenapa? Karena hati ini tempat nilaian Allah Ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai hati yang dilihat Allah ini kotor. Wala akbah alal murid min mujalasati, dan tidak ada yang paling jahat atas si murid daripada duduk lawan mereka itu. Artinya kalau murid masih darahnya murid lalu bergaul lawan apa? Orang-orang yang lupa lawan Allah ujar sidin, itu paling jahat lawan si murid. Dari murid itu harus duduk bakawan ia lawan orang yang memberi manfaat lawan ia. Paling minim lawan murid itu cari kawan dan memberi manfaat masalah ilmu lawan ia, itu paling minim. Kalau kawa inya bergaul nang maulah ia semakin beradab. Kalau kada kawa paling minim ia bergaul tu ia dapat ilmu. Wa ghayatu nusihim wa fartu hubbihim, apalagi Allah min al-qabri mukhalatati wa ghayatu nusihim wa ghayatu nusihim, dan puncak dari nasihat mereka itu dan berlimpatan cintanya mereka itu ayu harridu man jalasum ala jam'i dunya, yakni mereka ayu harridu bersungguh-sungguh duduk lawan orang nang ketujuh dunia. Itu yang paling jahat lagi ujar sih, nang merusak hati kita ini, kita bakawan lawan orang-orang nang hubud dunia. Nang maulah hati kita ini rusak, nang maulah hati kita ini mudarat, bakawan bagaul lawan orang-orang nang ala jam'i dunia, atas orang-orang nang cinta lawan dunia, wal hirsi ala riasah, atau orang itu toma atau ambisius atas satu pangkat atau jabatan. Kita bakawan nih lawan orang apa? Nah, orang ambisius atas satu pangkat jabatan itu merusak ke hati kita ujar di sini. Artinya ketika ada orang seperti itu, janganlah kita bergaul lawan mereka. Wasalab, dan mereka toma ambisius atas mengumpulkan harta, wa hubbis sana, dan mereka cinta lawan pujian. Artinya jangan bakawan bergaul lawan orang-orang ini yang suka dipuji. Ini apabila dikritik, apabila dihinakan orang, sarik. Ini jangan dikawani. Karena apabila orang itu suka dipuji lalu timbul kena kita ABS, asal bapak senang. Jadi jangan kita kawani yakni orang-orang yang ketujuh gibah, ketujuh mencela, ketujuh menghina, jahat perkataan, jahat perbuatan, atau orang itu ujar sidin ketujuh dunia, atau ambisius di dalam pangkat dan jabatan dan cinta pujian, pamukhalatu a'zamu dararan 'alal qulub, kita cinta lawan orang yang hubud dunia, bergaul lawan orang hubud dunia, bergaul lawan orang yang ambisius atas satu pangkat dan jabatan dan harta, dan cinta lawan pujian, kita bergaulan mereka itu a'zamu dararan, itu paling besar kemudaratannya 'alal qulub, atas hati kita. Nang paling lakas merusak hati kita itu nang bergaul lawan orang nang hubud dunia, cinta lawan dunia. Pokoknya tiada hari tanpa dunia. Kalau kisah akhirat kita kada pernah mendengar lawannya. Nang ada cuma yang di kisahnya urusan dunia. Orang nih kalau bagi kisah urusan akhirat ini yang ada, nang ada di mulutnya kisah-kisah urusan dunia, kisah urusan politik. Kalau urusan akhiratnya sebutin-butin gak ada kisahnya.
Atau kita bagaul lawan orang yang ambisius, tomak lawan urusan pangkat jabatan. Kita bagaul lawan mereka itu jasin paling besar kemudaratan alal qulub, atas hati kita. Merusak ke hati. Kita sudah tahu ini gara-gara urusan ini kadang-kadang kita kada bataguran lawan keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita seberang lautan, kita di seberang lautan. Lalu kada bataguran gara-gara urusan politik ini. Karena gurunya di seberang lautan, muridnya di seberang lautan. Makmumnya muparakah. Gara-gara urusan ini kan banyak mudarat. Mudaratnya tadi ya makmumnya muparakah lawan imamnya. Kenapa? Karena makmumnya lain juga. Maaflah kita kada bertakuran dulu ya, karena habis tanggal 9 aja. Kada kau apa-apa lagi. Jadi merusak hati. Jadi hati ini harus kita jaga. Jangan sampai hati kita ini rigat, jangan sampai hati kita ini kotor. Nah maulah hati kita rigat, hati kita kotor tadi bakawan lawan orang-orang hubud dunia. Tama lawan urusan pangkat jabatan, harta dan suka kepada pujian. Itu nang mengotori hati. Kalau kita suka dipuji itu, lalu kada dipuji orang, lalu kita dihina orang, lalu timbul kita sari. Wa amma man kana musa'idan wa 'aunan laka 'ala ma anta talibu fada'ul qalbi. Adapun orang yang menolong, membantu engkau atas apa yang engkau tuntut akan dia, maka itu menjadi obat hati pada wa amma man kana musa'in wa 'aunan laka 'ala ma anta talibu. Wa amma man kana musaidan wa aunan laka ala ma anta fi talibun. Adapun man kana orang-orang yang adalah menolong atau membantu bagi engkau ala ma anta talibu, atas apa yang engkau tuntut akan dia, maka itu memberi manfaat lawan hati engkau. Wa amma man kana musaidan wa laka ala ma anta alahi, itu nafa'a alal qalbi. Fada'ul qalbi musaramatu wa muqata'atu, dan penyakit hati itu jadi silid musaramatu wa muqata'uhu, yakni kita melawani akan dia, wa muqata' dan memutuskan akan dia. Penyakit hati itu fada'ul qalbi, penyakit hati itu musaramatuhu wa muqata'atuhu, yakni musaramatuhu memutuskan akan dia. Wadahu mujalasatu musahabatu, dan obat hati itu duduk dan bersahabat kepadanya. Artinya obat penyakit hati kita itu apabila kita berjauh daripada apa? Daripada orang-orang saleh, itu da'ul qalbi, atau menentang lawan orang saleh itu maulah da'ul qalbi, hati kita itu berpenyakit. Adapun obat hati kita itu mujalasatuh wa musahabatuh, bakawan lawan bersahabat atau duduk kita lawan orang-orang saleh. Dawa'uhu, obatnya hati itu mujalasatuh, duduk dan bersahabat. Fa inna limazaya sadiqina fa inna limadaya sadiqina istifafa ba'dha min ba'd, falidhalika idza udima syekh al-murabbi qama al-ikhwan maqamah. Karena inna limaraya sadiqin, karena tujuan
pandangan orang-orang shadiqin istisbaba ba'dha min ba'di, mereka saling menolong sebagian daripada sebagian. Falidzalika idza qa'udima syekh al-murabbi, apabila kita kadada berisi syekh murabbi, qamal ikhwanu maqamah, adalah itu saudara kita yang membantu kita itu menempati sebagai syekh murabbi. Kama yaqumu turab bi istibahatus shalah maqamal ma, seperti tanah itu dibolehkan untuk kita bertayamum sebagai ganti daripada air. Artinya ketika ada syekh murabbi mursyid, maka cari ujar sirin kawan-kawan kita yang soleh. Wa nufa'atul qalbi salamatan amradil a'rad, dan manfaat hati itu selamat kita daripada penyakit itu a'rad, tadi mencela orang. A'rad itu mencela orang, menghina orang, menggibah orang, itu jadi sedikit. Salamatu an amradil a'rad wal inhimak bi muhlikatil syahwat, dan kita inhimak bi muhlikatil syahwat, dan kita lamas pada membinasakan syahwat kita, wal wuqufi waratatil hafwat, walaupun kita jatuh pada jurang kesalahan, wadawail aqradil basyariyat, dan kita mengaku al aqradil basyariyat. Wal qalbu huwa latifatun nuraniyatun, dan hati, qalbu hati itu nur. Latifatun satu latifah yang dari nur. Pamata auratta alaiha hadhil kasaifa adzulmaniyah adrarta bihala mahalata wa dararuhu tamsu nurihi. Pamata aurata, dan bila engkau datangkan atas ini hati alaiha hadil kasa ifadul maniyah, akan kemaksiatan. Apabila kita ujar sirin menggawi maksiat, adrata biha la mahalata, maka engkau akan memberi mudarat kepada hati kita itu, la mahalata pasti. Artinya apabila gawian kita ini maksiat, hati kita itu ujar sirin iya mudarat, hati kita itu sakit. Wa dararuhu tamsunurihi, dan mudaratnya itu hati kita tamsunurihi, hilang cahayanya, hilang cahaya hati tersebut. Karena ujar sirin apabila kita maksiat, hati kita itu tamsu picak, karena kita kada tahu lagi mana nang baik, mana nang kada baik. Karena hati kita tadi buta. Kenapa hati kita buta? Karena kita maksiat. La mahala darurat tamsunuri wa ikhfa'u musyrikati budurihi tahta suhbi sajfi dhulmati asbabi dunya wa araji fil khalqi wa abatili tazwiri syaitan bi tarwihatil gurur wa sabsabsi madmumil hawa at-tabi'i an-nafsi dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Fahadhi umahatul hujbi al-kauniyah al-dhulmaniyah wa bil uzlah yang qati'u ma'damuha, dan inilah sumber daripada hijab yang ada di alam ini yang paling gelap. Artinya maulah kita terdinding lawan Allah Ta'ala itu, yakni kemaksiatan. Itu maulah kita ini terhijab lawan Allah, yakni itu maksiat tersebut. Atau maulah kita terhijab lawan Allah Ta'ala itu, yakni sebab kita hubud dunia, dan kita cinta lawan makhluk, dan ketujuh kita mengerjakan kebatilan. Itu maulah kita terhijab lawan Allah Ta'ala. Maka wabil uzlah yang qatiu ma'zamuha, maka dengan uzlah terputuslah ma'zamuha, yang paling besar daripada kita terhijab lawan Allah tadi. Maulah kita terhijab lawan Allah Ta'ala tadi,
bil uzlah yang qati'u ma'dhamu, terputus kita daripada ma'dhamu yang paling besar. Apa nama hijab kita yang paling besar itu? Yakni hubbud dunia. Orang cinta lawan dunia ini biar nang kada kau diapai, kuitannya itu dibunuhnya gara-gara masalah hubbud dunia, gara-gara masalah warisan. Kuitannya itu dibunuhnya gara-gara dari apa? Hubbud dunia, gara-gara urusan warisan. Kadang-kadang bininya itu dibunuhnya, lakinya itu dibunuhnya gara-gara apa itu? Gara-gara urusan dunia, hubbud dunia. Artinya cocok jauh-jauh apa perkataan orang soleh, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, cinta lawan dunia sumber daripada kejahatan. Mun pian melihat di penjara itu tidak ada nang di penjara itu gara-gara urusan akhirat. Nang ada di penjara itu hibang itu urusan dunia. Narkoba, membunuh orang, mencuntan. Kada pernah pian melihat atau masuk di penjara itu gara-gara rajin sembahyang subuh berjamaah lalu ditangkap polisi. Kada ada. Gara-gara rajin nuntut ilmu lalu ditangkap polisi. Kada ada. Ada aja bang, yo rajinnya ke masjid tangkap polisi, boleh jadinya karena mencuntan sandal orang. Ke masjid turun. Mencuntan ada orang ditangkap, tapi kan lain urusan agama tuh urusan mencuntan. Tapi kalau urusan agama di penjara itu hibang sebarataan gara-gara urusan dunia. Kita tahu sudah begitu. Ada yang ditangkap gara-gara urusan korupsi. Kadalang tanggung 4 koper duitnya. Nang selamat itu ya sini ini kita uzlah ketujuh biar jadi padakan orang upar kurang pergaulan. Tapi ketika kita uzlah kita lebih baik bergaul dengan orang yang menyelamatkan kita. Biar dipadakan orang kupar. Wabil uzlah yang ketiga ma'dhum lakin bisyari kaunil mu'tazil ya'lam ma yalzamu fiha. Tapi syarat ulah itu orang nang uzlah tahu apa nang lazim akan dia. Mun uzlah panjangan kada tahu ilmunya kada usah. Di mana uzlah itu kada tahu ilmunya, aku jadi uzlah nang ini aja misalnya karena orang ini jahat berataan. Nah, ketika uzlah niatnya seperti itu jangan. Kenapa kita uzlah? Niat kita uzlah karena aku banyak dosa, karena aku banyak maksiat, karena aku banyak berisi penyakit. Apabila aku bergaul kasihan orang terjangkit penyakitku. Lalu kita uzlah. Kalau bahasa ini lalu kita lockdown. Kita nang berisi penyakit, bukan orang nang berisi penyakit. Kita nang banyak dosa. Karena apabila aku tak kumpul orang, aku nang menggawi dosa. Lalu lebih baik aku nang uzlah. Kalau kita uzlahnya kada beilmu, ya tadi karena orang banyak dosa. Lalu uzlah artinya kada beilmu kita. Dan orang uzlah itu kan beilmu juga masalah rukun sembahyangnya tahu supaya uzlahnya bujur. Pajangan kada tahu di ilmunya, pajangan kada sembahyang nang ininya. Jadi orang uzlah itu mu'tazil tadi, uzlah tadi nya tahu ilmunya. Aku jadi uzlah ini keluar rumahnya syariat sudah anunya senggang maksudnya kada kayak itu. Yang senggang itu kan lilihatan kita ya. Pada jalannya bujur aja, cuma lilihatan kita nang senggang. Jaga kita di Indonesia ini baik aja, pemimpinnya memimpin itu baik aja, cuman karena hati kita rusak terdahulu, lalu memadahkan kada baik, ya hati kita rusak terdahulu.
Ada di dalam kitab Tafrijul Qurub atau di dalam kitab Hazinatul Asrar. Apabila kita dapat pemimpin yang zalim, untuk mengganti pemimpin yang zalim itu kita sebagai rakyat perbanyak baca istighfar. Itu ya. Hendak mengganti pemimpin yang zalim itu ujar dalam kitab tersebut nyaman aja, banyaki kita yang baca istighfar, artinya kita yang banyak dosa. Bisa aja kena Allah baatur, nyaman ya Allah tuh baatur dimatiakan sidin ka orang itu sungsung misalnya, bisa. Raja Timur Leng itu pernah lawan Nasaruddin Soja. Lalu ditakoni, aku kah nang zolim, pemimpin zolim, ikam kah? Raja tadi. Ujian Nasaruddin Soja, kami, Nasaruddin turun wali. Kami yang zolim. Karena kami yang zolim, lalu dikirim pian juga nang kayak kami. Kan paling segitu juga. Kami yang zalim, karena kami yang zalim lalu dikirim juga pian nang kayak kami. Artinya sesama zalim. Onggo kutai rajanya. Kami yang zalimnya, karena kami zalim lalu dapat memimpin yang zalim. Apa di Quran? Al-khabithuna lil khabithat, at-tayyibuna lil tayyibat. Kan rasok gitu. Kan jarang karena al-khabithuna lil thayyibat, at-thayyibatu lil khabithat. Kan kada mau nang itu. Pamindalika ilmu lain dan setengah daripada yang demikian itu syarat orang uzlah itu ia tahu masalah ilmu nang fardu ain, masalah ilmu tauhidnya tahu, masalah fikih tahu, masalah tasawuf tahu. Mun buta kakap lalu ilmu fardu ain gak ada tahu, jangan, lebih baiknya bermasyarakat menuntut ilmu lawa kumpulan orang banyak. Mun fardu ain gak ada tahu, tauhid gak ada tahu, tasawuf gak ada tahu. Wal qiyam bi kulli ma talaba syar'u minka al qiyam wa istishabul fikrati as-safiyah fi badi'i sun'i, dan melaksanakan setiap apa yang disuruh oleh syariat daripada engkau dengan melaksanakan dengan dia, dan di samping itu menyertakan dengan pikiran yang bersih pada memikirkan ini perbuatan Allah. Jadi orang uzlah itu syaratnya tadi tahu masalah ilmu nang fardu ain, tasawuf, tauhid, tasawuf, fikih. Ia tahu atau mengerti atau alim masalah ilmu fardu ain, dan ia alim masalah ilmu syariat. Apa yang dihajatkan ia ketika uzlah itu, misalnya masalah sholat, masalah wudu, masalah tayammum, ia tahu. Wastisabul fikra, di samping itu uzlah itu mahajatakan pulang tahu ilmu masalah tafakur, ilmu masalah tafakur. Pama'damu dawa fil himyah, karena paling besar obat itu yakni kita bapa mantang. Pama'damu dawa fil himyah, paling besar obat itu yakni bapa mantang. Kalau kita banyak berisi penyakit ujar sini, supaya obat paling mujarab untuk terhindar dari penyakit itu bapa mantang. Kalau orang kencing manis jangan makan manis-manis. Bapa mantang itu yang penting.
jerohan, jangan kalau sudah ada kolesterol, asam urat jangan makan kayak jerohan. Apa-apa itu termasuk sate usus, jangan makan itu. Atau sop tulangan. Pokoknya nyaman-nyaman itu hindari. Kalau itu obat yang paling mantap. Kalau pemantang kada, ya penyakit kita kada mau ampih. Kenapa pemantang tadi? Kita langgar terus ulun bawa obat pian. Maka sekali bawa obatnya itu jamunya aja 2 juta. Bawa obatnya itu diminum seminggu. Jadi jatuh mau obatin itu pian jangan lagi makan obat kimia, ini makan jamu ulun aja. Asal seminggu pian kawa kada makan itu juga bila kawa sembuh seluruh penyakit pian. Sekalinya tulak ulun kena keseberang kada kawa lagi makan jamunya itu. Daur anunya apa namanya nang pemantang tadi. Kadang kau membawa jamu itu bang habis anunya jadi penyakitnya tak boleh pulang makan obatnya. Pemantang dilanggar biar makan obat sekarung, tapi pemantang dilanggar kita ini kan bilang pemantang aja, bewirit banyak pemantang kita gawi, dosa kita gawi, menyambati orang kita gawi, iya pemantang dilanggari biar kita bewirit banyak, biar kita amal banyak, tapi pemantang kita gawi, nah gak bahan api penyakitnya. Yang penting itu pemantangnya itu aja biar ibadat kita sedikit, sembahyang cuma wajib, pemantang kita jauh. Karena itu udah sama. Menebesan kena nang lama-lama rawon, soto Makassar, conro, nang kayak apa anak sehat. Walau zelatu Paman dawa filhim ya bapak indal qiyam bihaqiha yula ashifa min amradhi, maka apabila ketika kita melaksanakan haknya diharap baginya sembuh daripada penyakitnya, wal iqbal pada iradi, dan kita menghadap setelah kita berpalingnya, wal uzlah min adarkani tariqi alillah, dan uzlah itu daripada salah satu rukun jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi uzlah salah satu daripada rukun untuk menuju Allah, bal hiya ruknul azam idza sahibah asidku, bahkan uzlah itu rukun yang paling besar apabila menyertai akan dia sifat kejujuran. Walidzalika lam tazal da'mu shadiqin wa daidanu ulil azmati minal amyi was salihin, bal afdalu ma akmalu Muhammad sayyidul mursalin kana yatakhalla fi hira al-layali adawatil adad hatta qalat Quraisy inna Muhammadan yakhlu bi rabbi bi hira hatta faja'ul wahyu wa huwa fihi. Karena itulah uzlah itu senantiasa itu akhlaknya orang-orang shadiq, orang saleh, dan itu akhlaknya para nabi ulil azmi daripada nabi-nabi dan orang saleh, bahkan orang yang paling afdal dari mereka itu dan paling sempurna Nabi Muhammad adalah dia khalwat pada gua Hira beberapa malam dan beberapa hari sehingga mengata orang Quraisy Muhammad itu yakhlu bi rabbi, dia bersembunyi khalwat dengan Tuhannya di gua Hira hatta pajal wahyu, sehingga datang akan dia itu wahyu wa huwa fi, dan walhal ia padanya inna Muhammadan. Jadi kafir Quraisy itu gawean mengiau Nabi Muhammad itu ya cuma mengiau inna Muhammad, sesungguhnya Muhammad. Nya kada mengiau Nabi, apalagi menambahi kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Jadinya lawan Nabi Muhammad itu orang kafir Quraisy itu gaweannya besisi aja. Jadi kafir Quraisy itu
sampai sekarang itu masih ada keturunan dari kafir Quraisy itu. Sampai sekarang itu masih ada. Mangeo Nabi Muhammad itu kalau bang mangeo bahasa kita mangeo Muhammad bang ya. Kafir Quraisy itu karena itulah kan kafir Quraisy itu kada pernah melihat Muhammad Rasulullah, kada pernah melihat. Mereka cuma pernah melihat Muhammad bin Abdullah. Jika mereka melihat Muhammad Rasulullah, mereka beriman. Salman Al-Farisi bukan orang Quraisy, tapi kenapa beriman? Karena dia melihat Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kenapa kada beriman? Karena melihat cuma Muhammad ibnu Rasul Muhammad ibnu Abdullah, lalu kada beriman. Kafir Quraisy itu jadi kada beriman lawan Rasulullah tadi karena melihat Muhammad bin Abdullah. Mereka tidak pernah melihat Muhammad Rasulullah. Kita ini kenapa jadi beriman? Karena melihat Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan dilihat biar kalau pang dikira orang nambah gaul lagi bahari lawan Nabi Muhammad tu melihat Muhammad Rasulullah, kada, ia cuma melihat Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Karena melihat Muhammad ini anak Abdullah, lalu ia kada beriman, lalu mengiau, lalu bersisi Muhammad. Itu gawian kafir Quraisy. Pada sejaman melihat kemuliaan Nabi, simbuhan kafir Quraisy itu ia mengiau, tetap mengiau dengan ucapan Muhammad. Ada itu intan. Yang terhormat anak kulalil misalnya. Ada tahu nih, padahal anak kulalil tadi orang alim misalnya dikeunya yang terhormat anak kulalil. Bisa ada naik sini tuh. Lain aku itu di sini. Kada ada lalu kafir Quraisy itu lawan Nabi Muhammad mengiau Nabi Muhammad ka misalnya walaupun kada beriman juga ngiau Muhammad tuh bang nada. Menhandak kita tuh mencari beban kafir Quraisy, keturunan kafir Quraisy itu banyak yang kita tetamu. Kan keturunan Fir'aunnya banyak, bukan tayangan. Wal uzlatu uzlatani, uzlah terbagi dua. Uzlatul bin abdan, pertama uzlah lawan awak. Wa uzlatu bil janan, dan uzlah dengan hati. Uzlah dengan hati itu awaknya tetap lawan masyarakat, tapi hatinya lawan Allah. Kalau lawan badan, dasar badannya uzlah juga. Fa amma uzlatu bil abdan fa ya alil ummati salikin. Adapun uzlah dengan badan itu bagi hamba-hamba yang salik wa zuhadul muridin. Wala syurutul zahiratun, dan baginya ada beberapa syarat yang nampak. Wa huwa ma qaddamna, dan itu telah kami dahulukan. Wa arkanun batinatun wa hiya tahqiqul iradah bisidqi wa sarihil iman. Dan uzlah secara rukun batin, tahqiqul iradah, benar iradatnya dengan benar dan nyata itu imannya. Uya tahqiqul iradah bisidqi usarhil fil iman wa alam analillah alal insani hukan wa li nafsi wa lil khalqi kama warada al khabar wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. وفعنا يا كريم ابن يا رب الرحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضر انك توسلنا اليك